Wadzalika liyakunal mar'u ala ahibbah min dzalik. Maka seyogyanya setiap manusia harus waspada. Maka sepantasnya tiap-tiap manusia harus lebih waspada dan juga bersiap-siap dengan persiapan sebaik-baiknya. Mulai dari kon waspada, senantiasa siap-siap dengan persiapan yang sangat siap. Artinya nek panjenengan kemudian ditanya apakah anda teman-teman siap mati, berarti kudune bagi seorang mukmin sih siap. Karena kita disuruh untuk waspada dan siap-siap dengan persiapan yang sebenar-benarnya. Kita kan kebanyakan belum siap. Kita kebanyakan belum siap. Itu banyak kelalaian, banyak kealpaan. Bersamaan dengan itu amalan soleh tidak seberapa. Bersamaan dengan itu kecintaan kita terhadap dunia melambung tinggi. Kemudian kecintaan terhadap dunia semakin tinggi sehingga kemudian kita takut terhadap mati. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain? Rasulullah kan bersabda dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah, umat Islam itu terkena penyakit dua, yaitu hubbud dunya dan takutnya kepada mati. Penyakit orang Islam kan loro, senang dunia, kambi wedi mati. Coba kita saksikan saja lah. 1 kali 24 jam manusia banyak disibukkan oleh urusan dunia. Bersamaan dengan itu mereka masih mengeluh. Yang dikeluhkan juga perkara-perkara dunia. Tapi jarang kemudian kita mendapati manusia yang mengeluhkan masalah akhirat. Jarang manusia yang memikirkan tentang kematian. Jarang manusia yang berpikir bagaimana kemudian keadaannya setelah mati. Bagaimana keadaannya tatkala kemudian malaikat maut datang menjemput nyawanya. Dan bagaimana keadaannya kelak, apakah dia akan masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Hari ini jarang kita disibukkan oleh pemikiran yang seperti itu. Tiap hari mulai dari bilangan tatkala matahari terbit sampai meninggi, seakan-akan kemudian obsesi pemikiran dengan segala daya upaya semuanya ditujukan kepada dunia. Sampai menjelang tidur kembali kita pun kadang-kadang dihantarkan tidur sampai terlelap dan terkejam, dihantarkan oleh urusan-urusan dunia. Kan ini dewek, senang lebih dunia, takut tapi mati. Kemudian kembali ke kitab ini. Wa kana ba'du sholihin, dulu ada orang soleh. Kalau di kitab ini disebutkan, kami menyandarkanlah semua isi kitab ini, kami menyandarkan kepada pengarang kitab yaitu Imam Al-Qurtubi. Sehingga kami hanya sifatnya membacakan saja apa yang beliau tulis. Nah, beliau menyebutkan di dalam kitab ini, sebagian orang soleh dulu, kalau setiap malam dia senantiasa menyeru dengan suara yang lantang. Zaman biyen biasanya naik wengi-wengi di kota, dia di dekat pagar di sebuah kota, dia senantiasa menyeru kepada manusia. Kalimat yang ia serukan ar-rahil, ar-rahil, kalimat itu. Maksud kalimat ar-rahil adalah siap-siap untuk menuju keberangkatan. Siap-siap, mari kita berangkat. Saben wengi dheweke nang kota, nang cicir pagar, dheweke ngomong, rahil, rahil, siap-siap, berangkat. Itu maksudnya. Caranya kayak calo bis. Nyatang, ngulung, gombong. Iya, siapa sing numpang, gitu. Itu seperti itu. Calonnya teka ya. Aduh, calonnya teka ya. Kita calon akhirat ya Pak Karo. Calon akhirat ya. Falamma tawafa, maka tatkala kemudian dia meninggal, begitu laki-laki ini meninggal, maka kemudian amirun yaitu wali kota, pemimpin kota rindu. Pemimpin kotanya kayak kangen kami wong lanang sing biasa ngelingnya memenuhi seliane dengan ngelingnya kepada kematian. Karena maksud kalimat rohil ini adalah maksudnya seperti ini.
Siap-siaplah Anda sebentar lagi berangkat menuju akhirat. Siap-siaplah panjenengan bersiap-siap untuk menuju kepulangan menuju Allah. Kalimat yang bahasa Arab rahil. Rahil artinya adalah orang yang menempuh perjalanan. Karena kita adalah hakikatnya orang yang menempuh perjalanan di dunia. Perjalanannya direct dari kemudian lahir sampai mati, jenengannya rahil. Maksudnya seperti itu. Maka tatkala dia meninggal, wali kota itu kemudian rindu, kangen. Fakillallahu, kemudian dikatakan kepada wali kota itu, innahu qad mata. Wahai pak wali kota, sungguhnya laki-laki yang biasa mengingatkan pada manusia lainnya untuk bersegera menuju kematian dan bersiap-siap, laki-laki itu telah meninggal. Oh, wong lanang sing biasa ngedingna wis ninggal. Lantas faqala, berkata kemudian wali kota itu sambil kemudian dia menyebutkan syair. Terus wali kotanya begitu mengetahui laki-laki itu meninggal, dia kemudian mendendangkan syair dalam bahasa Arab. Kalimatnya mazala yalhaju birrahil wa dhikruhu hatta anahu bibadihil jamal. Kata beliau, tidak henti-hentinya setiap manusia pasti akan menjemput keberangkatannya. Tidak henti-hentinya pasti manusia akan bersiap-siap menjemput keberangkatannya. Sadar tidak disadari, dipikirkan ataupun tidak dipikirkan, dia sering mencurahkan perasaan untuk itu ataupun tidak. Kata dia seperti itu. Sampai kemudian dia harus masuk ke dalam pintu-pintu keindahan sebagaimana laki-laki itu. Laki-laki itu yang sering memberi nasihat telah berpulang kembali kepada Allah, masuk ke dalam pintu keindahan. Pintu keindahan yang ini maksudnya adalah meninggal dalam keadaan yang baik. Maksudnya seperti itu. Oh, DWK meninggal dalam keadaan yang baik, wong sing sering ngeding nama mati. Maka fa'asabahu, maka telah menimpa kepadanya itu kematian. Mutaiqido, yaitu sebagai peringatan, yaitu sebagai sesuatu ketentuan yang telah tertentu. Sampai orang mati itu cukup menjadi peringatan bagi kita. Sampai kadang-kadang kan di kampung-kampung, kalau suatu kali kemudian di musola, di masjid, anak pengumuman, sampai sedang di rumah dengan istri-istri, anak-anak, kadang-kadang ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan jenengan nakon bojone, sama bu sing ninggal. Lantas kalau ada anak-anak yang berisik, sampean bocah lagi ngomong siapa sing mati ya berisik kayak. Karena fokus mendengarkan itu. Dan kita jarang berpikir suatu saat kelak kita gantian sing dirasani. Suatu saat kemudian jenengan mendengarkan pengumuman kematian, ngesuk suatu saat gantian dewek sing dirasani nang antang gak teparo, anak bojone dan yang lain-lain menyebutkan siapa sih meninggal, kemudian disebut nama kita. Oh, kayak meninggal Abu Salama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini maksudnya Masya Allah ya. Ini maksudnya sampai kalau mendengar itu harusnya menjadi satu peringatan.